Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah online. Walaupun kita beribadah di tempat kita masing-masing, tapi kita boleh yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Domba Allah.
sampai saat hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Bapa, kami boleh beribadah Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu kepada setiap kami Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu boleh memberitakan setiap firman-Mu Tuhan kepada setiap kami Bapa, dan kami boleh menerapkan di setiap kehidupan kami dan menjadi rema bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat bertemu jemaat yang dikasih Tuhan, baik jemaat GPD Kanaan, jemaat GPD Eleos. Kita berjumpa dalam ibadah setelah kita memuliakan Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Allah, terambil dari kitab Yesaya pasal 49. Kita akan membaca ayat ini, Yesaya 49, ayatnya yang ke-14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan sudah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ayat ini kita masih mendapati suatu bagian di mana uraian tentang suatu keterpisahan. Ada jarak, ya, menyambung khotbah pada minggu yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu. Dan ayat yang kita telah bacakan tadi, suatu anggapan yang muncul dari umat Tuhan. Sion berkata, ya, Sion adalah gambaran dari anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Ini satu anggapan. Dan memang kondisi ini pun terjadi hari-hari ini, dan kita belum tahu sampai kapan itu akan berakhir. Dengan pembacaan ayat kita, sebelum uraian lebih jauh, maka apabila berbicara tentang jarak yang terpisah, maka pemahaman Alkitab tentang hal ini kita kembali akan telusuri bersama, ya, jarak yang terpisah menurut Alkitab, ya. Tadi kita sudah membaca dan sangat jelas. Ada satu anggapan praduga, dan itulah yang selalu muncul dalam hati manusia. Seolah-olah telah ditinggalkan. Seolah-olah sudah terjadi jarak. Nah, jarak sekalipun, kalau kita telusuri di dalam Alkitab, beberapa minggu yang lalu sudah sedikit saya mengorek, ada beberapa bagian. Nah, kita memperhatikan di dalam bagian yang berikut, kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, di sisi manusia ada sesuatu penilaian asumsi bahwa terpisah itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, ada jarak, ada pembatasan. Tetapi di sini makna yang sangat indah. Memang kita belum melihat apa maksudnya di sini, tetapi Yesus berkata kepada murid-murid adalah, di sini katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Kalau saya hubungkan dengan maksud di sini adalah
Yesus akan terangkat naik ke surga. Dia katakan lebih berguna jika aku pergi. Bukan berarti dalam satu kebersamaan selama Yesus bersama-sama itu tidak berguna. Itu pasti sangat berguna, sangat menguntungkan. Tapi dari sisi keseharian, mereka sudah terpola dengan selalu ibaratnya tidak ada lagi inisiasi, tidak ada lagi suatu usaha, karena bagaikan bayi selalu tinggal disuapin, ya. Jadi Yesus berkata di sini lebih berguna, karena apabila Yesus akan naik terangkat ke surga, maka yang menjadi kebiasaan mereka bergantung terus seperti yang tadi saya sudah katakan, seperti bayi tinggal disuapin, tinggal dikasih susu. Nah, kali ini akan terjadi suatu kondisi yang berbeda. Tetapi tetap adalah Roh Kudus yang akan diberikan, yaitu penghibur, yaitu kebenaran. Itu pun adalah penolong yang akan menyertai. Jadi keterpisahan menurut ukuran Alkitab ada jarak, tetapi selama itu sesuai dengan maksud dari Tuhan, ternyata itu sangat menguntungkan, adalah lebih berguna. Ya, sekarang iman mereka semakin bergantung penuh. Ya, tidak seperti yang tadi saya sudah katakan, ibaratnya bayi tinggal buka mulut. Sekarang mereka punya kiat, punya usaha untuk bagaimana, apa yang mereka harus lakukan, kemudian supaya bisa menikmati, mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tuhan sediakan Roh Kudus sebagai penolong. Berikut kita perhatikan ayat yang melanjutnya, Yohanes pasal 16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada orang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Perhatikan kalimat di sini, aku akan melihat kamu lagi. Dari bahasa ini kita menemukan suatu pengertian bahwa dalam artian sempat secara fisik tidak ada pertemuan, ya. Aku akan melihat kamu lagi. Artinya sempat tidak pernah melihat. Berarti ada terpisah waktu, ada terpisah tempat. Nah, tujuannya untuk apa? Ayat ini berkata keterpisahan untuk sementara mendatangkan duka cita. Tetapi di balik duka cita diganti dengan hati yang penuh dengan gembira. Hal-hal ini yang kita alami, jemaat yang saya kasih dimanapun engkau berada. Banyak hal yang kita hadapi mendatangkan duka cita karena terbentuknya aturan-aturan, tetapi semua aturan itu untuk kebaikan. Ya, kita tidak bisa tatap muka satu dengan yang lain, tidak bisa melihat satu dengan yang lain, ya, tidak bisa tatap muka satu dengan yang lain. Yesus berkata, aku akan melihat kembali, artinya sempat terjadi keterpisahan, ya. Haleluya. Nah, Yesus berkata, aku akan melihat kamu kembali. Dalam keadaan apa? Penuh dengan kegembiraan. Seperti apa suasana hatimu saat ini? Apakah ada duka cita? Apakah ada kesedihan?
engkau bisa ungkapkan itu. Tetapi apabila engkau bertekun sekalipun dalam duka cita daripada Tuhan menghasilkan pertobatan. Nah, ketika Yesus datang, ketika Yesus dapati kita, duka cita kita telah berubah menjadi sukacita, menjadi gembira yang penuh, hati yang penuh gembira. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Mari kita tersenyum hari-hari ini. Mari kita bergembira di dalam Tuhan. Bukan bergembira dengan perkara yang lain. Mungkin secara ekonomi keuangan kita mengalami kesulitan. Tapi kalau kita terus bersuka cita, bergembira, hati yang gembira adalah obat. Engkau mau sembuh, bergembiralah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ayat berikut, ayat yang lain. Ya. Kita memperhatikan Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 23. Saya tidak jauh-jauh dari pasal ini. Yohanes pasal 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari itu ya, kita melihat urutannya secara sistemik, secara urutannya di sini ayat di atas bahwa Yesus akan melihat kembali, artinya sempat terjadi yang namanya tidak ada pertemuan, tidak ada perjumpaan, ya, tidak melihat secara langsung. Ternyata berkat terjadinya jarak, di sisi lain menyedihkan, mendatangkan duka cita, tetapi ada penghiburan. Tuhan beri dengan hati yang gembira. Tidak berhenti sampai di sana. Ayat ini berkata ternyata apabila dia datang untuk kembali menjumpai saya dan saudara, yang dia akan lihat dalam hidup kita adalah kita diberi ya segala hak oleh Allah untuk meminta kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini suatu pelajaran yang menarik buat kita. Jangan-jangan yang dikhawatirkan selama ini sudah kita terbiasa bergantung kepada orang lain. Sudah terbiasa bergantung kepada orang yang mungkin kita anggap kita percaya. Itu tidak salah. Selama itu bisa terjadi, tetapi mendidik kita untuk tidak meminta lagi kepada Bapa. Ayat ini mengajar kita untuk sepenuhnya meminta kepada Bapa. Haleluya. Ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jujur kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita membutuhkan sesuatu, lebih banyak kita meminta kepada siapa? Kepada orang terdekat? Kepada orang yang dipercaya? Atau meminta kepada Tuhan? Firman Tuhan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita wajib meminta kepada Tuhan. Orang lain menjadi saluran berkat bagi kita, itu sah-sah saja. Dan itu pun bagian dari cara Tuhan. Saudara punya orang terdekat yang bisa membantumu, itu puji Tuhan. Ya, biar kita berdoa supaya mereka semakin diberkati. Tapi firman Allah mengajar kita untuk meminta kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat, apapun keperluanmu, apapun pergumulanmu hari-hari ini, kita minta kepada Tuhan. Injil Matius pasal 7 berkata, mintalah kepada Dia. Dalam doa yang diajarkan, kita diajar oleh Tuhan. Kalau kita meminta, maka Tuhan akan beri kepada kita. Pertanyaannya,
selama ini biasanya kita minta sama siapa? Mari kita mau katakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari-hari ini kami diajar untuk minta kepada Tuhan. Ada sesuatu yang diperlukan, yang menjadi kebutuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Lewat apa? Kita berdoa, kita berseru. Lakukan dengan setia, lakukan dengan tekun. Maka Tuhan yang setia, Dia adalah Allah yang setia menolong kita. Jadi sesungguhnya pada prinsipnya hanya merupakan satu prasangka, perasaan kita terpisah dengan Tuhan. Tetapi hakikat Allah sendiri, Dia adalah Allah yang hadir dalam segala situasi. Oleh sebab itu kalau kita membaca kembali dalam kitab Yesaya pasal 49 tadi, ayatnya yang ke-15, bagian yang terakhir dia berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya. Kehadiran Tuhan itu sebetulnya adalah di dalam setiap waktu, di dalam setiap saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pun di mana engkau berada, kita hanya bisa bertemu lewat ibadah online. Tetapi dalam ketidakbersamaan, tidak sempat tatap muka, dan itu terkondisi menjadi satu praduga, menjadi satu asumsi dari satu umat yang berkata, Tuhan telah melupakan aku. Ya, di balik itu ternyata maksudnya adalah supaya menjadi dewasa, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, terjadi yang namanya ada jarak, memunculkan duka cita. Tetapi setelah duka cita, Tuhan dapati kita hati penuh dengan kegembiraan yang penuh. Ya, sehingga kalau berbicara hati yang penuh dengan gembira yang penuh, apapun kesulitan, apapun masalah tantangan, kita didapati Tuhan tetap di dalam hati yang penuh gembira. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah supaya kita diajar untuk meminta kepada Tuhan. Orang sekian banyak di sekitar kita yang bisa kita andalkan, puji Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk bergantung, berharap, meminta kepada Tuhan. Mintalah maka kepada kamu akan diberi. Jemaat, engkau merasa mungkin terpisah. Engkau hanya merasa seperti itu dalam perasaanmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Tapi sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan engkau. Dengan Roh Kudus-Nya, Dia ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati kita semua, dimanapun engkau jemaat berada, dan siapapun yang bisa mengakses khotbah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah dan firman Allah pada siang hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan meteraikan, tanamkan firman-Mu, menjadi kembali pedoman di dalam kami mengiring Engkau. Kami terkondisi sebagaimana adanya saat ini. Tetapi di balik semua itu, ternyata kebenaran firman Allah meneguhkan kami. Bahwa sesungguhnya, sekalipun kami secara manusia mempunyai perasaan, mempunyai dugaan, seolah-olah Engkau meninggalkan kami. Tetapi sesungguhnya Engkau dekat dengan kami. Hadirat-Mu selalu ada beserta dengan kami. Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami. Tuhan, sehingga kami memahami situasi apapun, Tuhan ada di dalamnya. Dan Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberi kami Roh Kudus sebagai penolong. Engkau tahu hati kami perlu dihiburkan. Engkau tahu hati kami perlu untuk mengalami kegembiraan, hati yang penuh dengan sukacita, karena itulah kekuatan kami. Dan Engkau mengajar kami untuk terus bergantung kepadamu, meminta kepadamu Tuhan. Tanamkan firman-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau sirami setiap hati dan pikiran kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau menolong semua jemaat Tuhan. Setelah mendengarkan firman Allah, melangkah dengan iman, menghadapi sepanjang minggu dalam aktivitas, Tuhan menolong. Oleh sebab itu hamba mau berdoa mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, rumah tangga sampai yang lanjut usia. Di dalam segala aktivitas diberkati dalam nama Yesus. Baik pekerjaan, baik studi, baik rumah tangga, Engkau ada dan siap memberkati. Setiap persoalan Tuhan adalah jawaban. Bapak terima kasih. Hamba mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Selamatkan dan Tuhan luputkan dari mara bahaya, dari segala ancaman. Dan kami percaya COVID-19 ini, Engkau Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Pemerintah pusat sampai pemerintah yang paling terendah, Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Oleh dan sebab itu, dengan iman dan segenap hati kami taruh semua dalam tangan-Mu, kami pintakan kepadamu semua ini. Dan saatnya kami akan terima berkat-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dan mari umat Tuhan, kita semua arahkan seluruh hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dan nikmatilah berkat yang besar jasmani dan rohani yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat-berkat-Mu. Dan kami akhiri ibadah siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan perjamuan Tuhan akan kita lakukan pada minggu yang akan datang, berarti di tanggal 11 Oktober. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.